Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Hobi Bunga. Jadi hari ini kita akan berbagi beberapa pupuk alternatif bagi aglonema agar cepat subur ya. Jadi aglonema ini tanaman hias yang nggak hanya bisa menggunakan pupuk kimia buatan atau pupuk kandang, tapi juga bisa menggunakan pupuk alternatif lainnya, kayak gitu. Ya, kalau pupuk kimia buatan seperti Gandasil D, Dekastar, Gromor dan yang lainnya itu kan harus beli ya. Kemudian kalau pupuk kandang itu di beberapa tempat memang susah untuk didapatkan, sehingga kita harus pintar-pintar cari pupuk alternatif lainnya yang mudah didapat, nggak terlalu keluar biaya mahal dan dipakainya simpel. Dan yang paling penting adalah aglonemanya subur. Oke, apa saja itu? Nah, di sini udah ada 3 bahan alternatif yang bisa kita jadikan sebagai pupuk. Oke. Namun untuk catatan bahwa apapun pupuk alternatif yang kita gunakan itu pasti efeknya nggak akan secepat kalau kita pakai pupuk kimia buatan atau pupuk kandang ya, karena itu disebut alternatif ya. Karena memang dari bahannya pun atau zatnya pun itu mungkin nggak komplit atau nggak full ya. Oke, tapi tetap bisa membuat aglonema menjadi subur. Langsung aja yang pertama kita bisa pakai garam ya teman-teman. Jadi ini garam dapur biasa beriodium ya, garam dapur beriodium yang bisa kita pakai sebagai alternatif pupuk bagi tanaman hias aglonema. Cara pakainya gimana? Langsung aja. Jadi cara pakainya kita ambil 1 sampai 2 bongkah kayak gini ya, 1 sampai 2. Kita taruh di sudutnya. Jadi taruhnya di sini teman-teman. Ya, sudut sini di pinggiran pot, benar-benar pinggir sini ya. Kita masukkan ke dalam media tanamnya. Kemudian kalau potnya kecil ukuran segini, itu kita cukup di 2 titik saja. Oke, di sini. Jadi sedikit saja. Kalau potnya sekecil ini maka hanya cukup 2 titik saja. Tapi kalau potnya besar ya, yang diameternya itu sampai 20-an ke atas, itu bisa di 4 titik teman-teman. Jadi tergantung potnya juga. Kalau potnya kecil cukup 2 titik, kalau potnya besar bisa sampai 4 titik atau lebih ya. Jadi disesuaikan saja. Dan ini hanya boleh kita lakukan 1 bulan sekali. Jadi jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak. Sebab kalau kebanyakan garam itu bisa membuat tanaman jadi mati. Tapi kalau dosisnya pas, maka tanaman bisa menjadi subur teman-teman. Oke. Pupuk garam ini itu sudah terbukti bisa menyuburkan tanaman seperti sawit kayak gitu. Sawit, kopi, karet itu sudah terbukti. Nah, untuk tanaman hias memang efeknya nggak terlalu besar, nggak secepat pupuk kimia buatan, tapi tetap dia akan menyuburkan ya. Selanjutnya, bahan kedua, alternatif kedua yang bisa kita jadikan pupuk adalah air rebusan kulit bawang merah. Jadi ini bisa direbus ataupun juga bisa direndam saja. Kalau direbus dia cepat ya, tapi kalau direndam mungkin butuh waktu 1 sampai 2 jam sampai nanti airnya menjadi merah seperti ini. Oke, kalau belum merah artinya zat di dalam kulit bawang tersebut itu belum larut dalam air. Oke, jadi tunggu sampai dia merah dulu. Nah, kulit bawang merah ini itu mengandung zat ZPT atau zat perangsang tumbuh, sehingga dia ini sama seperti seperti vitamin B1 kayak gitu. Ya, jadi dia bisa merangsang pertumbuhan daun dan pertumbuhan akar. Cara pakainya ini cukup kita siramkan saja, kita kocorkan saja seperti ini. Tapi daunnya nggak usah ya, daunnya kita nggak usah pakai. Seperti ini. Sama di pinggiran pot, jadi nggak perlu sampai kena batangnya. Dan sedikit saja, karena ini kan pupuk bukan air biasa. Ini bisa kita lakukan 3 sampai 4 minggu sekali saja, kayak gitu. Untuk takaran kulit bawangnya bisa disesuaikan saja teman-teman ya. Yang penting ketika kita menyiramnya itu airnya sudah berwarna merah. Itu sangat penting karena jika belum berwarna merah artinya
zat ZPT-nya atau zat yang terkandung di dalam kulit bawang tersebut belum tercampur ke dalam air. Jadi percuma kita siram ya. Oke. Dan yang terakhir ya, yang terakhir ini yang udah sangat familiar ya di kalangan mak-mak, pupuk alternatifnya. Ini adalah air cucian beras atau air leri ya. Karena air leri ini sudah sangat terbukti dari zaman dulu ya, dari dulu-dulu, bahwa air leri ini mengandung vitamin B1, B5, B12 dan banyak lagi ya. Jadi sangat banyak vitamin terkandung di dalamnya sehingga memang bisa dijadikan pupuk alternatif yang sangat bagus gitu. Jadi bisa menggantikan vitamin B1 kimia buatan yang sering kita beli dan juga bisa menggantikan kayak root up kayak gitu ya, perangsang akar. Oke. Caranya simple, tinggal kita siramkan saja ke pinggirannya. Jadi jangan sampai kena daun ya. Kalau kena daun nanti daunnya jadi putih dan stomata daun tertutup. Jadi cukup kayak gini aja. Dan untuk catatan, air leri yang digunakan adalah air leri yang masih baru ya. Jadi jangan yang udah lama, jangan yang udah didiamkan selama 1 malam karena itu udah masam baunya, udah nggak bagus ya. Jadi pakai yang baru. Oke. Oke teman-teman, jadi itulah pupuk alternatif yang bisa teman-teman gunakan jika ingin membuat aglonema teman-teman menjadi subur tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, tanpa harus cari pupuk kandang gitu ya. Dan bisa didapatkan di dapur. Ya, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, komentar, dan like-nya, share-nya juga. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.